Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan merayakan karya penebusan Tuhan buat kehidupan kita. Dia yang telah mati bagi kita, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau begitu baik buat kami ya Tuhan. Engkau memilih kami menjadi anak-Mu ya Tuhan. Dan Engkau berikan anak-Mu yang tunggal ya Tuhan mati bagi kami ya Bapa. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau menjadikan kami begitu berharga bagi-Mu ya Tuhan. Siapakah kami ya Tuhan sehingga Engkau jadikan kami biji mata-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik dan Engkau sungguh berharga bagi kami ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk karya penebusan-Mu Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu yang kudus. Kami mau menyukakan Engkau. Haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Amin Tuhan. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Kemanakah aku dapat
saudara, engkau tidak bisa membayar dosamu sendiri. Dia yang telah mati bagi kita. Begitu besar karya kasih Tuhan buat kita. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati. Kalau engkau yakin bahwa Dia telah mati bagimu dan telah menebus engkau, mari dari tempat saudara saat ini masing-masing angkat tanganmu. Kita katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, mari puji Dia. Pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Mari kita naikkan segala ucapan syukur kita. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan. Setiap lutut bertelut. Mari kita naikkan segala ucapan syukur kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Saudara, sudah setahun kita mungkin menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Bisnis yang terganggu, atau masalah kesehatan. Tapi satu hal, Tuhan pelihara kita, amin. Dia selalu ada buat kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita dengan segenap hati kita. Katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat tanganmu. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Yang merasakan kasih setia Tuhan, angkat tanganmu. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, sejak dunia ini dijadikan, Engkau telah memilih kami ya Tuhan. Dan sejak itu pula Engkau telah merencanakan untuk menebus kami. Dan sejak saat itu juga Engkau sudah tahu bahwa akan ada pandemi. Dan Engkau yang memeliharakan kami. Engkau yang mencukupi segala kebutuhan kami. Engkau yang membuat anak-anak tetap bisa sekolah. Engkau yang membuat kami tetap bisa menjalankan kehidupan secara normal karena kasih kebaikan Tuhan saja. Kami mengucap syukur atas karya penebusan Tuhan yang begitu besar buat kami ya Tuhan. Menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau memilih kami dan Engkau menjadikan kami begitu berharga bagimu. Oleh karenanya Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagimu. Kami mau meninggikan namamu. Kami mau bersukacita atas segala karya yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala pujian kami. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Karena Dia memberikan kemenangan bagi kita, anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa, yang dahsyat. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan
peduli dengan hidupmu. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Ba-ba-da-ba-ba-ba-da-da. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia Tuhan Allah kita yang dahsyat, Dia memberikan perlindungan, Dia memberikan kemenangan bagi kita, Dia memberikan pengharapan buat kita. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Mari kita bersorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sukacita dalam hati saudara, amin, amin. Mari kita akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan menaikkan segala pujian dan pengagungan kita bagi Tuhan Allah penyelamat kita. Dia yang mengerti hidup kita, Dia yang mengerti hati kita, Dia yang tahu kita lebih dekat daripada orang yang terdekat dengan kita sekalipun.
hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Mari kita berikan hati kita. Haleluya.
hanya dekat kepadamu. Aku rasakan tenang di hadiratnya, hanya dalam hadiratmu. Ku rasakan damai-Mu. Padamu berserah. I surrender, Lord. Yesus berharap padaku. Percaya padamu, penyelamatku. Katakan padamu ku berserah. Padamu ku berserah. Yesus ku berharap padaku. Percaya padamu, penyelamatku. Katakan lagi, ku percaya padamu Tuhan. Ku percaya padamu, penyelamatku. Haleluya. Amin. Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, sidang jemaat dan para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat merayakan Jumat Agung dan selamat memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus bagi umat manusia yang berarti kehidupan. Ketika manusia menutup mata di bumi ini, jantung berhenti berdetak, darah stop mengalir, dan mata tertutup sudah di bumi ini. Itu berarti kita akan membuka mata di sorga bagi orang yang percaya akan kematian Kristus menggantikan umat manusia. Sedang yang menutup mata di bumi ini, namun tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, akan membuka mata di neraka jahanam, tempat iblis dan malaikat-malaikatnya serta pengikut-pengikutnya untuk selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, betapa bahagianya kita memperingati hari keajaiban Jumat Agung. Tuhan Allah melawat umat manusia, dan puncaknya adalah ketika Tuhan Yesus menyelesaikannya di kayu salib di Bukit Golgota pada hari Jumat Agung yang istimewa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur memasuki peringatan dan merayakan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus, supaya manusia boleh memperoleh kehidupan karena percaya. Kiranya keajaiban-keajaiban yang terjadi dari Bukit Golgota di kayu salib bagi umat manusia. Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu,
supaya kami dapat meyakini dan mempercayainya, bahwa kematian di bumi ini berarti membuka mata di sorga bagi orang yang percaya. Kami siap untuk diberkati dengan berkat dari Jumat Agung ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan bersama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi, hari-hari ini kita sedang memperingati satu peristiwa yang sangat luar biasa. Karena itu dinamakan Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari yang istimewa, hari yang ajaib, hari yang unik, karena itu berarti karya keselamatan puncaknya adalah diselesaikan pada Jumat Agung dengan kematian Tuhan Yesus yang mengangkut dosa seluruh isi dunia ini. Kekasih-kekasih Tuhan, setiap kali kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus atau juga Jumat Agung, maka ada beberapa keajaiban yang dilakukan pada hari itu. Jadi sekali lagi suatu hari yang istimewa, hari yang luar biasa. Karena itu kita akan baca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan ayat 47. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Berbahagialah yang membaca firman Tuhan, memegang, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sekali lagi, Jumat Agung adalah suatu hari yang istimewa, hari yang luar biasa. Karena puncak dari karya penyelamatan yang dilakukan Tuhan Yesus adalah diselesaikannya di kayu salib. Kita sudah berulang kali memperingati, berulang kali merayakan, berulang kali merenungkan apa yang terjadi pada Jumat Agung. Nah, dari pembacaan kita tadi, ada 3 hal yang menjadi istimewa ketika Jumat Agung 2000 tahun yang lalu. Yang pertama kita baca tadi adalah kegelapan meliputi seluruh daerah itu dari jam 12 sampai jam 3. Jadi ada kurang lebih 3 jam terjadi kegelapan. Nah, itu terjadi ketika Markus menulis bahwa Tuhan Yesus mulai disalib jam 9. Dan ketika di atas salib, firman Tuhan mengatakan dari jam 12 sampai jam 3 terjadi kegelapan. Ada orang yang menafsirkan bahwa itu mungkin karena terjadi gerhana matahari.
Gerhana matahari itu terjadi ketika bulan berseberangan dengan matahari. Jadi ada permulaan bulan itu masih tidak mungkin, karena gerhana matahari itu terjadi ketika bulan ada di antara bumi dan matahari. Orang Israel memperingati hari Paskah dalam bulan pertama setiap 14 hari. Ini biasanya 14 atau 13, 15 itu adalah bulan purnama. Dan kalau gerhana matahari terjadi hanya sebentar. Jadi itu tidak mungkin. Kalau begitu, apa penyebabnya sehingga terjadi gelap gulita? Nah, saudara, kita kembali ke penciptaan. Di Kejadian pasal 1, ya. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi seluruh samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan diliputi oleh gelap gulita. Nah, saudara, itulah bumi yang pertama dalam keadaan gelap. Kapan saudara gelap gulita itu berubah? Di ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Selanjutnya nanti di hari keempat Allah berfirman untuk menambah benda-benda penerang itu. Matahari, bulan, dan bintang. Tetapi saudara-saudara, terang itu, matahari, bulan, dan bintang itu bukan sinar terangnya dari dia. Tapi terangnya yang sejati adalah karena Allah. Jadi sumber terang itu adalah Tuhan. Sehingga saudara, untuk mengusir kegelapan, karena sejak dunia diciptakan mulai dengan gelap, lalu Tuhan menjadikan terang, itu yang hari pertama, dan hari keempat ditambah lagi penerangannya, tetapi itu belum mampu mengusir kegelapan. Karena nanti selanjutnya saudara-saudara masih akan terjadi kegelapan. Yesaya 9 ayat 1 nanti itu dikatakan bahwa orang yang diam dalam kegelapan. Nanti terjadi ketika di Mesir ada kegelapan, itulah yang ke-9 selama 3 hari sebelum kematian Rasul. Jadi kegelapan sesungguhnya kalau hanya dengan terang, ya, tidak cukup, tidak mampu. Jadi terang sesungguhnya adalah terang dari Allah. Karena itu dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Jadi terang yang sejati, terang yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Dan mengapa saudara-saudara? Ketika Tuhan Yesus disalib, matahari berkabung, matahari tidak memperlihatkan mukanya, sehingga dunia ada di dalam kegelapan. Ini gambarannya bahwa dunia ini tanpa Tuhan, terang yang sejati, maka akan ada di dalam kegelapan. Sebab itu, matahari, bulan, dan bintang penerang
Dikatakan bahwa siang itu diperintah oleh matahari, dan matahari dikatakan oleh firman Tuhan dari jam 12 sampai jam 3 terjadi kegelapan. Dan ini luar biasa. Memang kalau bilang gerhana matahari tidak akan selama itu. Karena ini menggambarkan bahwa tanpa Tuhan, kalau Bapak Ibu baca, kenapa terjadi kegelapan? Karena itu tanpa Tuhan. Sebab apa? Di atasnya atau Tuhan Yesus juga menyampaikan bahwa Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi dunia ini tanpa terang yang sejati dari Tuhan akan ada di dalam kegelapan. Itu sebabnya dikatakan di Yesaya itu bahwa orang yang berada dalam kegelapan akan melihat cahaya, akan melihat terang, akan melihat sinar yang dari Tuhan. Jadi terang yang sejati, terang yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Dan Allah yang datang ke dalam dunia, dalam Yesus Kristus. Ketika dia berteriak bahwa Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan, maka terjadi kegelapan. Sekali lagi, dunia tanpa Tuhan hidup dalam kegelapan. Dan orang dalam kegelapan melakukan apa yang tidak tahu. Orang yang sudah gelap mata, yang sudah kalap, mungkin saudara-saudara sepertinya hidup dalam kegelapan. Nah, kita membutuhkan ya Tuhan Yesus sungguh-sungguh datang mengangkut dosa isi dunia ini. Dia teriak bahwa Allah meninggalkan dan terjadi kegelapan. Bahkan matahari menutup mukanya, tidak bersinar, disertai dengan gempa bumi dan hal-hal yang lain terjadi di sekitar ketika dunia ada di dalam kegelapan. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan kasihi, ketika Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir secara manusia di kayu salib, maka terjadilah kegelapan. Supaya apa? Yang dalam kegelapan ini Tuhan Yesus adalah terang yang sejati, terang yang sesungguhnya yang telah datang ke dalam dunia ini. Dan kegelapan saudara-saudara boleh terjadi, tetapi tidak akan lama dan tidak akan pernah kegelapan itu mengalahkan terang. Karena ketika terang ada, terang datang, apalagi terang yang sejati, terang yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus, sudah mengalahkan kegelapan itu. Nah, saudara-saudara, kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, tetapi kita sudah melihat terang. Karena itu saya mengatakan tadi, bahwa ketika manusia menutup mata di muka bumi ini, maka akan membuka ya mata di sorga. Kalau mempercayai apa yang dikerjakan, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa, mujizat tertinggi bagi manusia adalah ketika manusia diselamatkan, diangkat dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dan itulah arti nama gereja. Keluar dari kegelapan, dibawa kepada terang. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kegelapan itu. Nah, karena itu seharusnya kita hidup di dalam terang kasih Tuhan. Dalam terang yang sejati, yang Tuhan sudah lakukan dengan ajaib pada hari Jumat Agung 2000 tahun yang lalu. Hal yang kedua,
Hal yang kejadian ajaib. Keajaiban yang kedua adalah tirai di bait Allah terbelah dua. Artinya tirai yang robek itu tidak ada lagi batasan antara, karena ada dua tirai, tirai ruang kudus dan tirai ruang maha kudus. Tirai itu imam besar hanya sekali masuk setahun. Tirai itu robek, artinya saudara-saudara, langsung semua manusia tidak lagi dibatasi oleh persembahan-persembahan darah, oleh persembahan korban-korban untuk sekali setahun. Tetapi tirai yang terbelah ini seharusnya menjadi pengumuman, pemberitahuan kepada seluruh umat manusia, supaya mereka yang tahu bahwa tirai terbelah dua itu artinya tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi batasan. Kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Nah, tirai yang satu adalah tirai yang berhubungan dengan dari ruang suci keluar. Ini pun juga pasti tirainya semua terbuka. Artinya tidak lagi dibatasi oleh, kalau dulu hanya imam yang masuk ke dalam ruang suci dan hanya imam besar yang masuk ke dalam ruangan maha suci 1 tahun. Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai itu terbelah dua. Seharusnya kesaksian bagi orang Israel, bagi umat Yahudi, bagi imam-imam, bagi semua orang yang mengikhtiarkan membunuh Yesus. Makanya Pak Bambang Nursena mengatakan bahwa umat Israel adalah umat penantian. Dia masih menantikan Mesias. Apa yang dilakukan oleh Kristus sampai saat ini masih banyak yang belum percaya. Tetapi juga sudah ada yang dipanggil oleh Tuhan menjadi percaya. Walaupun bukti ya di depan mata mereka, dan mereka tahu tirai itu karena mereka lah yang masuk ke bait suci itu, tetapi ya tidak memahami. Karena itu saudara-saudara, kita umat penggenapan tirai di bait Allah terbelah dan terbuka, artinya hubungan kita dengan Tuhan langsung, hubungan dengan sesama, hubungan menjadi pelayan-pelayan, menjadi imam-imam, karena tidak ada lagi batasan antara halaman ruang suci bahkan ruang maha suci. Kita bisa kontak langsung dengan Tuhan. Kita bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Dan inilah gereja, umat Tuhan yang saat ini ketika tirai itu sudah terbelah dua, tidak ada lagi sekat. Karena dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini keajaiban. Kita bisa berhubungan langsung dengan Sang Pencipta. Seperti kita ketika Tuhan menciptakan manusia, berhubungan langsung di Taman Firdaus. Meskipun sekarang kita masih dibatasi, kita hidup di dunia. Tapi saudara, dari orang yang percaya itu, sekali lagi saya mengulangi kembali bahwa ketika menutup mata di bumi ini, maka akan membuka mata di surga. Karena Tuhan Yesus sudah jadi imam besar sekali untuk selama-lamanya. Itu terdapat di dalam surat Ibrani. Nah, yang ketiga, apa yang terjadi keajaiban yang ketiga? Kepala pasukan penyalipan memuliakan Allah di depan umum. Di Injil Matius dengan di Injil Markus, kalau di Injil Lukas mengatakan, sungguh ia ini orang benar. Tapi kalau di Injil Markus sama di Injil Matius, dikatakan sungguh ia ini anak Allah. Coba kita lihat satu. Matius
27 ayat yang ke-53. Matius 27 ayat 46. Ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Nah, ini suatu keajaiban bahwa bagi orang non-Yahudi, bagi orang kafir, bagi di luar orang Israel, ternyata dapat menyaksikan, bahkan memberitakan di depan umum, dan berkata bahwa sungguh ia ini anak Allah. Yang tadinya saudara-saudara dia mengolok-olok, tetapi ketika dia melihat kejadian yang terjadi, maka dia menyaksikan, dia mengatakan bahwa sungguh ia ini orang benar, sungguh ia ini anak Allah. Nah, artinya keselamatan, keajaiban adalah suatu keajaiban bagi seluruh umat manusia. Sekarang saudara-saudara, baik orang yang tidak percaya maupun orang Tuhan, semuanya kasih, diberikan kesempatan. Kita tidak tahu selanjutnya dari kepala pasukan ini, tetapi pernyataan menyatakan bahwa sungguh ia ini orang benar, sungguh ia ini anak Allah. Saudara-saudara, membuka mata semua orang yang tadinya prajurit-prajurit dan kepala pasukan ini mengolok. Kalau baca di atasnya ada terjadi seperti itu. Tetapi ketika mereka melihat dan menyaksikan apa yang terjadi, maka mereka percaya sungguh-sungguh bahwa sungguh ia ini anak Allah. Sungguh ia ini orang benar. Itu sebabnya saudara, doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Aku berdoa bukan untuk hanya muridnya, tetapi juga untuk orang yang percaya dari pemberitaan yang mereka lakukan. Kiranya kita memperingati Jumat Agung di tengah-tengah di masa pandemi ini, dan melihat apa yang Tuhan kerjakan adalah sesuatu yang ajaib. Ajaib, mujizat, miracle. Mujizat yang tertinggi adalah ketika manusia diselamatkan. Dan ketika manusia diselamatkan berarti diangkat dari dalam kegelapan. Kematian Kristus. Bahkan dikatakan turun ke dalam alam maut untuk mengalahkan segala maut. Kematian Kristus adalah tidak ada lagi batas. Kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Karena itu arti Jumat Agung. Ketika orang Israel dulu melakukan perayaan Paskah, dan domba Paskah itu dipotong pada hari ke-14.
Itu Kristus menggenapinya. Dia adalah imam besar yang mempersembahkan kehidupannya, mempersembahkan darahnya supaya kita memperoleh kehidupan. Supaya kita tidak ada lagi batasnya. Karena itu orang yang percaya. Dikatakan percaya, bertobat, lalu terima keselamatan. Dan saya berharap, saya berdoa supaya memperingati, merayakan Jumat Agung tahun ini sesuatu yang istimewa. Mungkin kita tidak jumpa lewat onsite, tetapi kita bisa berjumpa dalam ibadah Jumat Agung ini, supaya tahu persis bahwa Tuhan telah mengangkat kita dari kegelapan. Tuhan tidak ada lagi batasnya kita datang kepada Tuhan. Bahkan setiap saat boleh datang untuk menyembah Dia. Dan tidak ada batasnya kasih Tuhan buat semua umat manusia. Sebab itu, sidang jemaat dan para pendengar, selamat memperingati, selamat merayakan. Karena keajaiban dari Jumat Agung telah diberikan, dinyatakan kepada manusia. Supaya sungguh-sungguh sekali lagi, ketika menutup mata di bumi ini, kita membuka mata di sorga. Bersama dengan Tuhan Sang Pemilik sorga. Sebab Ia telah datang untuk menyelesaikan tugas yang mulia itu. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bagimu Tuhan segala puji, hormat, dan kemuliaan. Kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Dia menyerahkan anaknya bagi umat manusia. Dan kami telah diangkat dari dalam kegelapan. Kami telah diangkat jadi anak-anak dan sahabat Allah. Tidak ada lagi batasan karena kami semua sudah dimerdekakan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah masa sulit, masa pandemi sekarang ini Tuhan, kami boleh melihat bahwa karya Tuhan yang agung dan sempurna, karya Tuhan yang ajaib mengantar kami semua untuk menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Karena dunia yang kami tinggali saat ini Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, makin hari makin masuk di dalam kejahatan. Tetapi firman Tuhan juga berkata, orang yang kudus makin dikuduskan. Dan persiapan untuk bertemu dengan mempelai yang telah datang, menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya, buat menggantikan kami manusia yang berdosa ini. Sehingga ketika kami menutup mata di bumi ini, kami tinggalkan dunia ini, kami membuka mata di sorga dan berada bersama denganmu. Karena itulah yang Tuhan firmankan bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu. Berkati seluruh para pendengar, kiranya firman-Mu menguatkan kami. Bahwa sungguh-sungguh Tuhan mengasihi kami. Menyerahkan anaknya yang tunggal. Mati dan disalibkan di Bukit Golgota untuk mengangkut dosa isi dunia ini. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Meteraikan dengan kuasa Roh Kudus supaya keajaiban yang masih terjadi, mujizat yang masih terjadi adalah karena Allah masih menantikan seluruh umat manusia. Dan tugas gereja Tuhan, tugas umat-Mu
dalam menyampaikan pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, ini doa dan permohonan kami. Ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Kekasih Tuhan, Haleluya. sidang jemaat yang Amin. dikasihi dan diberkati Tuhan. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya turun atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati dengan kesehatan yang prima, memberkati pekerjaan, karir, dan profesimu dengan sukses, memberkati segala usaha dan bisnismu dengan berhasil untung, memberkati studimu, memberkati seluruh kehidupan dan pelayananmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.